يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين yang saya hormati, masih kita membaca kitab Al-Aqidah Al-Imaman, Aqidah Al-Sunnah yang dibahas oleh dua imam, Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi, yang diriwayatkan dari anaknya Abu Hatim, yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim. Kata beliau rahimahullah, sa'altu abi wa Abu Zur'ah. Aku tanyakan kepada ayahku Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah an madhahib ahli sunnah, tentang madhab ahli sunnah fi usuliddin, dalam masalah prinsip-prinsip agama, wa ma adraka alaihi al-ulama, dan apa yang didapati oleh mereka dari para ulama. Aku tanyakan kepada dua imam tentang akidah ahli sunnah atau madhab ahli sunnah dan prinsip-prinsip ahli sunnah yang mereka dapati dari para ulama sebelumnya. Fi jami'il amsar, di seluruh negeri-negeri. Apakah Hijaz ataupun Iraq atau yang lain? Maka keduanya menjawab. Kedua imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi, keduanya menjawab, adraka al-ulama, adraka al-ulama fi jami'il amsar. Aku dapati dari seluruh para ulama di seluruh negeri, Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan. Apakah yang di Hijaz, yang di Iraq, yang di Mesir, yang di Syam maupun yang di Yaman, bahwa mereka semua bermadhab, berpendapat dengan prinsip al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus, bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan sekaligus, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Prinsip pertama dari Ahlus Sunnah adalah meyakini bahwa iman itu merupakan perkara yang terkandung di dalamnya ucapan lisan dan ucapan hati, dan amalan anggota badan dan amalan hati. Maka itulah iman. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau amalan solehnya bertambah, maka bertambah iman. Kalau amal solehnya berkurang atau ternoda dengan berbagai macam maksiat, maka imannya menurun. Sebagaimana i'tiqad, amalan-amalan hati, kalau dia bertambah yakin, bertambah iman. Kalau berkurang keyakinannya, berarti berkurang iman. Demikian pula rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah, berarti semakin tinggi imannya. Kalau semakin berkurang, berarti semakin kurang iman. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, muslimin yang sangat hormat. Prinsip ini ditegaskan oleh para ulama agar jangan sampai terkaburkan dengan pendapat-pendapat sesat yang menyimpang yang disebarkan oleh mereka-mereka dari kalangan Murji'ah. Murji'ah menyatakan bahwa iman itu cukup pengenalan saja. Siapa yang kenal Allah, dia mukmin.
Ini mengerikan sekali. Siapa yang kenal Allah, maka dia mukmin. Mengerikan sekali. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena berarti syaitan mukmin. Karena iblis kenal Allah, menghadap Allah dan berbicara dengan Allah. Wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Iblis kenal Allah, bahkan bersumpahnya dengan nama Allah. Wa bi'izzatik, demi kemuliaan Engkau ya Allah. Apakah dia mukmin? La, tidak demi Allah. Tidak ada yang menyatakan iblis beriman illa dhalun aw kafir. Tidak ada yang menyatakan iblis beriman kecuali orang yang sesat atau kafir. Antara lain. Kembali kepada ucapan beliau bahwa mereka para murjiah menyatakan iman cukup pengenalan saja. Pengenalan dalam hati, ingat, yakin, cukup. Ikhwan fillah a'azakumullah. Wa hadza ma'lumul fasad. Ini sangat dikenal kerusakannya dan sangat jelas kesesatannya. Al-Jahmiyah juga berkata al-iman al-ma'rifah. Ini sejenis murjiah juga. Dalam masalah iman sama dengan murjiah. Dalam masalah sifat-sifat sama dengan Mu'tazilah. Menyatakan iman cukup pengenalan dalam hati. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Kemudian ada murjiah lain. Murjiah yang di bawahnya. Kalau tadi murjiah ekstrim yang melampaui batas. Ada murjiah yang di bawahnya tapi tetap sesat, menyimpang. Yaitu murji'atul fuqaha. Dijuluki dengan murji'atul fuqaha. Murjiah yang merambat masuk kepada beberapa fuqaha. Yaqulun, mereka berkata, al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Yang namanya iman hanya ikrar di lidah dan keyakinan dalam hati saja. Amalan tidak masuk. Kenapa dikatakan lebih ringan? Karena mereka menyatakan bahwa yang namanya iman itu hanya ikrar di lidah dan kemudian keyakinan. Adapun pengamalan itu adalah bukti-buktinya. Jadi takwil saja. Takwil mereka berarti apa yang ada di hatinya itu akan terlihat, terbukti dengan amalan-amalan. Sehingga itu bukan iman. Dipisahkan amal dari iman. Qala, dikatakan al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Qala at-tasdiqu bil qalb wa nutq bil lisan faqat. Yang namanya iman hanya keyakinan dalam hati dan ikrar di lidah. Wal a'mal la tadkhul fil iman. Adapun masalah amalan-amalan saleh tidak dinamakan iman. Ini juga salah. Ini juga menyimpang dari mazhab Ahlus Sunnah. Karena sudah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi bahwasanya yang namanya iman menurut para ulama di seluruh penjuru negeri, berarti ijma, sepakat. Siapa yang keluar dari ijma maka dia syadda, dia menyimpang dan nyeleneh. Ternyata ada yang berpendapat bahwasanya amal tidak termasuk iman. Ini khonibdin azamullah yang dijuluki dengan murji'atul fuqaha. Biasanya mereka akan berkata kalau yang namanya amalan itu hanya ketakwaan. Jadi iman tidak bertambah dan tidak berkurang, kata mereka. Sebab iman itu adalah keyakinan dalam hati. Kamu percaya? Percaya. Mukmin, sempurna imannya. Kamu yakin? Yakin. Cukup. Sempurna imannya. Tidak dilihat bagaimana pembuktian-pembuktian amalannya. Barakallahu fiikum. Apa konsekuensinya? Jangan dianggap remeh ucapan ini. Walaupun di bawah yang tadi, tapi pendapat ini pun sama mengerikannya. Karena akan menyamakan Rasulullah dengan orang yang paling rendah dari kalangan munafikin. Sama-sama mengikrarkan. Sama-sama menyatakan saya yakin. Atau orang yang beriman, yang punya iman sebiji darah dalam hatinya, dianggap sama dengan imannya para sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar. Ini mengerikan juga. Dianggap sama dengan Jibril dan Mikail. Dan juga berarti menentang hadis-hadis yang menyatakan imannya walaupun sebiji darah
Imannya walaupun habbat khardalin, imannya walaupun berarti iman itu ada yang kecil seperti khardal, ada yang besar. Mereka mengingkari tidak, iman semua sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena amalan tidak masuk iman. Qala wal khawarij. Yang keempat khawarij. Khawarij yaqulun, berkata, al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqad, lakinnahu la yazid wa la yanqus. Ini kesesatan yang keempat, yaitu khawarij yang mereka biasa memberontak kepada para penguasa dan mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Ternyata dalam masalah iman mereka menyimpang. Bahkan justru itulah pemicu kenapa mereka jadi khawarij. Kenapa mereka memberontak dan memerangi muslimin? Karena mereka berkeyakinan iman itu memang ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Tetapi nggak bertambah, nggak berkurang. Yang bisa ada atau hilang. Maka yang namanya iman harus ada amal. Amal nggak ada, kafir. Tidak bilang berkurang, langsung kafir. Ini khawarij. Sehingga siapa yang berdosa dengan dosa besar, siapa yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah yang wajib, kafir. Karena iman tidak berkurang. Muncul atau hilang, ada atau tidak ada. Demikian kata mereka. Ya annal iman indahum syai'un wahid. Menurut khawarij, iman itu hanya satu saja. La yatajazza, nggak bisa dibagi-bagi. Satu, nggak bisa berubah, berbesar, mengecil, nggak bisa. Bertambah, berkurang, nggak bisa. La yaqbalu ziyadah, wa la yaqbalu nuqsan. Nggak bisa menerima penambahan, nggak bisa menerima pengurangan. Akhirnya mereka melihat orang berdosa, hilang imannya, alias kafir. Ini keadaan mereka. Maka Ahlus Sunnah menerangkan, para ulama, para imam Ahlus Sunnah menerangkan bahwa Ahlus Sunnah berprinsip bahwa iman muwazza' 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Bahwa iman itu terbagi pada tiga perkara: hati, lisan, dan anggota badan. Artinya hati mempengaruhi iman, lidah mempengaruhi iman, perbuatan juga mempengaruhi iman. Kalau dia hatinya bertambah takut, bertambah imannya. Hatinya sudah mulai tidak takut lagi pada Allah, dengan enaknya berbuat dosa, berarti iman sudah mulai berkurang. Lidah juga demikian, kalau dia mengucapkan tutur kata yang baik sesuai dengan sunnah, akhlakul karimah, berarti dia mukmin yang bertambah imannya. Kalau sudah mulai ucapan yang tidak bagus, dusta, sumpah serapah, berarti sudah mulai berkurang imannya. Demikian pula amalan anggota badan, kalau dia beramal dengan amalan saleh, salat sunnah, puasa sunnah, menambah dari yang wajibnya dengan sunnah, kemudian bersedekah, membantu kaum muslimin, berbuat baik pada tetangga, berarti imannya bertambah. Karena bertambah amalannya, maka imannya pun bertambah. Wa hakadha qala ahlus sunnah. Qala muwazza' 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. I'tiqad fil qalbi, keyakinan dalam hati, wa nutqu bil lisan, ucapan di lidah, dan amalan dengan anggota badan. Wal iman qaulun wa 'amal dalla 'ala dzalika al-kitab was sunnah. Lagi pula, apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah tentang iman bertambah dan berkurang berdalil dengan sekian banyak dalil. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun. Kalimat innama dijuluki dengan harfu hasrin, kalimat pembatas. Yang namanya mukmin hanya ini. Innama al-mu'minun, hanya saja yang namanya orang beriman adalah yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah atau disebut nama Allah, wajilat qulub, bergetar hati. Wa idza tuliyat, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka bertawakal.
Masih dilanjutkan oleh Allah. Innamal mu'minun adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mengeluarkan zakatnya, infaknya dari apa yang Allah rezekikan pada mereka. Perhatikan ayat ini. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Disebutkan pertama kalau disebut nama Allah, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Itu orang mukmin. Siapa lagi orang mukmin? Orang mukmin itu kalau dia dalam keadaan terus bergantung kepada Allah dalam segala upaya dan usahanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bergantung kepada Allah. Amalan hati. Qala alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mengeluarkan apa yang kami berikan pada mereka dari rezeki. Ini amalan jawarih, amal perbuatan anggota badan, salat, zakat. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang mukmin yang hakiki, yang benar-benar mukmin sempurna. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan dari Allah derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan rezeki yang mulia. Hadhihi al-ayat yuhaddidu Allah fiha al-mu'minun al-kamil al-iman. Ayat ini Allah batasi tentang mukmin. Siapa mukmin? Allah berikan definisi. Siapa orang mukmin? Al-mu'minun haqqal iman, orang mukmin yang sebenar-benarnya iman. Pertama Allah katakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang kalau ditegur dengan nama Allah, ittaqillah, takut hati, bergetar. Kalau hatinya enggak ngaruh dengan lafaz Allah, tidak terpengaruh dengan kalimat ittaqillah, enggak deg-degan, enggak takut, enggak wajilat, pertanyakan kayak mana. Kalaupun ada, mungkin sangat kecilnya, sangat tipis imannya, karena tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza amalul qalb, ini amalan hati yang membuktikan keimanan. Yadhkuruhu 'indal ma'siyah fatartajif, ketika ditegur dia berbuat maksiat, ditegur tartajif, gemetar hati. Perhatikan, ketika maksiat ditegur takut, berarti dia mukmin. Berarti bukan mukmin itu adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat, yang tidak ada berarti orang. Iya kan? Kalau orang mukmin adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat, hampir tidak ada orang mukmin, kecuali para anbiya, para rasul. Maka yang dimaksud adalah orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah, berarti punya iman. Tartajif fara'isuhu fayaqla' anha, gemetar hatinya, merinding pluralanya, dan kemudian takut dia berhenti dari berbuat dosa. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu, orang yang punya ma'rifah. Orang yang punya ma'rifah adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya. Tapi bukan ma'rifatnya sufi, bukan tingkat ma'rifat hakikat syariat yang diistilahkan oleh mereka. Yang dimaksud ma'rifatullah, kenal Allah, mengenali nama Allah, tauhidullah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Dia hatinya yakin. Maka orang ini kalaupun mungkin tergelincir dalam satu dosa, ditegur, ketakutan. Bahkan kadang-kadang dia betul-betul seakan-akan dikejar-kejar dosa, gemetar, beristighfar, astagfirullah, bertaubat, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini mukmin. Yakhshallaha mutlaqan khasyatullahi wa taqwahu wa talazumuhu hadzal mu'min. Hadza a'malul qalb. Berarti yang namanya ketakutan itulah ciri-ciri iman yang ada dalam hati seorang mukmin. Sedangkan ketakwaan adalah konsekuensi dari rasa takut tadi. Dia punya rasa takut, kemudian dia tinggalkan dosa-dosa. Ini takut. Hadzal mu'min, dan inilah orang beriman. Hadhihi a'malul qalb, dan ini amalan hati. Dilanjutkan oleh Allah,
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ada nassun fi ziyadatil iman. Ini jelas nas sharih, kalimat yang sangat tegas dari Allah bahwa iman bisa bertambah. Betapa sesatnya Murji'ah yang menyatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Betapa sesatnya Murji'atul fuqaha. Sampai didatangi oleh beberapa imam di antaranya Imam Tsauri kepada tokohnya. Apa betul engkau menyatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang? Kata dia, nah. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang berbuat dosa besar, membunuh bapaknya sendiri, menzinai ibunya sendiri, kemudian minum khamr dari batok kepala bapaknya? Apakah kamu katakan dia sempurna imannya? Menurut kami sempurna imannya. Astagfirullah. Wallahi wajhi min wajhika haram. Kata Tsauri, demi Allah wajahku tidak akan bertemu wajahmu lagi. Abadan. Ada 3 ulama yang datang kepada orang ini. Yang kedua berkata, wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan illa al-masjid. Sungguh tidak akan lagi menaungi aku dengan kamu satu atap kecuali masjid. Yang ketiga menyatakan, la ukallimuka abadan. Wallah, aku tidak akan bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Orang yang sebegitu jeleknya dikatakan imannya sempurna. Astagfirullah. Karena mereka menganggap iman gak masuk iman. Amal gak masuk iman. Kalau amal gak masuk iman, amalnya kayak apapun iman tetap sempurna. Ini sangat-sangat berbahaya. Sangat mengerikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah itu dengan kalimat idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah katakan bertambah imannya. Tapi kan enggak ada berkurang dalam Al-Qur'an. Yanqus iman kan enggak ada. Karena Allah sudah dipaham secara aksiomal. Kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Bagaimana? Sekarang Allah katakan idza tuliyat alaihim zadatuhum iman. Kalau tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Yang satu dibacakan ayat itu enggak bertambah imannya. Bagaimana keadaan iman orang ini dan orang itu? Sama atau tidak sama? Ya tidak sama. Yang ini tambah, yang ini kurang. Kan begitu. Otomatis. Kalau amalan dia berkurang, akan berkurang imannya. Maka dikatakan di sini hada nassun fi ziyadatul iman. Ini dalil yang sangat tegas yang menyatakan bahwa iman bisa bertambah. Karena Allah katakan zadatuhum iman. Wa annal iman yazidul ladzi 'indahu khuluqun wa 'indahu ihtiramun li kitabillah. Takfihi hadhihi al-ayah fadlan 'an al-ahadits al-ukhra. Kata Syekh Rabi yang mensyarah ucapan beliau ini. Kata beliau, hafizahullah, orang yang punya iman dan punya akhlak yang baik terhadap Quran, punya penghormatan terhadap ayat-ayat Allah, dari ini saja satu cukup. Gak perlu tambah hadis lain. Satu hadis ini, satu ayat ini cukup. Kalau punya penghormatan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fadlan 'anil ahadisil ukhra, apalagi masih banyak hadis-hadis lain. Di samping Al-Quran menyebutkan sekian kali zadatuhu, masih ada lagi dalam hadis-hadis bahwa iman bisa bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah, dan bertawakal kepada Rabbnya. Ini ciri-ciri mukmin. Hadza amalul qalb, ini juga amalan hati. Bertawakal kepada Allah berarti dia punya iman, bertambah imannya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan infaknya dari apa yang Allah berikan pada mereka dari rezeki. Hadza amal al-jawarih. Ini baru perbuatan amalan anggota badan. Perbuatan tangannya, kakinya, badannya, mendirikan salat, rukuk, sujud, membaca dengan lisannya. Amal anggota. Ini pun dimasukkan oleh Allah sebagai ciri-ciri mukmin. Mukmin adalah yang hatinya begini, yang amalannya begini, yang perbuatannya begini. Baru Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya mukmin.
Ay haqqal iman. Sadiquna fi imanihim bi syahadatillahi lahum. Yaitu orang-orang yang benar-benar beriman dan dipersaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan untuk mereka derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka dan ampunan dan rezeki yang mulia. Hadza jazaohum, inilah balasan Allah buat mereka. Amanu billahi bijawarihi, karena mereka beriman dengan anggota badannya, beriman dengan hatinya, beriman dengan lisannya. Kaum muslimin yang sahabat, bagaimana kalau mereka berdalil dengan lughah, dengan bahasa? Kalimat amana itu artinya kan percaya. Kalau percaya itu kan amalan hati. Dia percaya, enggak percaya. Kamu lihat dalam pembicaraan lughah, bahasa. Hati-hati, di sana ada bahaya ini. Orang itu tetap jalan. Tertimpa bencana. Balik dalam keadaan musibah. Apa kamu katakan? Kamu gak percaya. Padahal dia lakukan apa? Amalan. Jangan kesana, akan begini. Dia tetap memaksa. Lalu. Tapi dikatakan, kamu gak percaya. Saya percaya. Tapi tetap lawan ke sana. Kamu gak percaya. Berarti yang namanya percaya itu, percaya dengan hatinya. Dan dibuktikan kepercayaannya dengan perbuatannya. Dan dibuktikan dengan lisannya, aku percaya. Itu dalam bahasa apapun, silakan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab. Kalau orang bisa percaya dengan mulutnya, tapi perbuatannya menentang kepercayaannya, kamu akan berkata, kamu gak percaya sama saya. Saya katakan bahaya, saya kamu tetap jalan ke sana. Barakallahu fiikum, alhamdulillah. Ahlus sunnah, ahlul haq. Ahlus sunnah di atas kebenaran. Dan itu ijma', kesepakatan para ulama. Yang namanya iman dalam 3 perkara. Yang namanya iman terkandung dalam lisannya, ikrarnya, terkandung dalam hatinya, keyakinannya, terkandung dalam amalan-amalan solehnya. Maka semua itu iman. Sehingga iman bisa bertambah, bisa berkurang, sebagaimana perbuatan bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana keyakinan bisa bertambah, bisa berkurang. Ada yang tambah yakin, ada yang kurang yakin. Nah, kembali kepada kita. Fal imanu idan qaulun wa 'amalun wa i'tiqad. Yazidu bil ta'am wa yanqus bil ma'asi. Maka yang namanya iman kalau begitu, ucapan, perbuatan dan keyakinan akan bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa minal adillati 'ala ziyadatihi hadhihi al-ayah wa qawluhu tabaraka wa ta'ala. Dan di antara dalil-dalil tentang bertambahnya iman, di samping apa yang sudah kita baca, ucapan Allah, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat pada mereka, bertambah iman. Itu pertama. Yang kedua, ayat Allah dalam surat Al-Fatah. Huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu. Perhatikan kalimat ini. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Kata Allah, kami turunkan kepada mereka sakinah di hati mereka, liyazdadu, untuk bertambah, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang sudah ada. Liyazdadu imanan ma'imanihim, agar bertambah keimanan mereka yang sudah ada dengan keimanan yang berikut, lebih tambah yang benar, tambah yang benar. Ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Allah, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menciptakan yang sudah mati, menghidupkan kembali, bagaimana? Kata Allah, awalam tu'min, apakah engkau belum percaya? Dijawab oleh Ibrahim, bala, aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi, aku percaya, tapi aku ingin semakin tentram lagi, semakin yakin. Dan demikian memang iman bisa bertambah. Semakin kita mempelajari tentang Allah dan sifat-sifatnya dan hak-haknya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, iman kita akan semakin bertambah. Karena semakin yakin tentang Allah.
Tetapi sebaliknya, yang tidak pernah atau jarang mempelajari akidah tauhid tentang Allah, sibuk dengan dunianya, otomatis akan berkurang, akan luntur imannya sedikit demi sedikit. Lambat laun tiba-tiba sudah jauh dari keyakinan. Qala, dikatakan hadza nassun fi ziyadatil iman. Ini pun nas, dalil yang sangat tegas tentang bertambahnya iman. Wal imanu yazidu bi a'malil qulub wa yazidu bi a'malil jawarih. Fatakhshallaha fi qalbik wa takhaf. Yang namanya iman bisa bertambah dengan amalan-amalan hati. Dan bisa pula bertambah dengan amalan-amalan perbuatan. Anggota badan. Maka engkau takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu, mengagungkannya, membesarkannya, akan bertambah iman. Yazdad iman. Engkau beramal, mengerjakan salat, kemudian menambahnya dengan salat-salat sunnah, menambahnya dengan qiyamul lail, menambahnya dengan salat duha setelah rawatib. Wa tasum, engkau berpuasa dengan puasa-puasa sunnah di samping Ramadan. Wa tuzakki, engkau mengeluarkan zakatnya, ditambah dengan sedekah. Dengan murah dia menjadi dermawan, membantu kaum muslimin, akan bertambah imannya. Wa tahuj, engkau haji, juga bertambah imannya. Wa tumirrul walidain, engkau berbakti kepada kedua orang tua. Wa ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, engkau menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang munkar, engkau menasihati kaum muslimin, engkau mengajak umat untuk bertauhid. Kullu hadhihi taj'alul iman yazid wa yazid. Itu semua akan menambah iman, akan menjadikan iman bertambah. Silakan juga. Semakin kau beramal, semakin asyik untuk beribadah, semakin tentram hati, semakin dia merasakan betapa nikmatnya yang namanya ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyuruh Bilal untuk adzan, apa kata beliau? Ya Bilal, arihna. Arihna ya Bilal. Istirahatkan kami wahai Bilal. Ya Allah, adzan. Apa arihna? Meminta rahatul qalb, ketentraman hati, ketentraman jiwa. Rasulullah SAW ingin segera sholat. Karena itu rahatul qalb. Wajana qurrata aini fi shalah, kata Nabi. Allah jadikan qurrata aini fi shalah. Allah jadikan ketentraman hatiku, kesejukan mataku pada sholat. Kalau sudah sholat, tentram hati. Tenang. Kalau sudah masuk ke dunia, mulai gelisah. Ini orang-orang yang berilmu, yang memiliki ma'rifatullah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama ahlul ilmi yang kenal Allah gelisah ketika mereka di tengah-tengah manusia, ketika mereka bergelut dengan dunia, padahal itu mereka hidup di dunia. Karena mereka melihat berbagai macam perkara-perkara yang merupakan ujian-ujian yang mengancam di hadapannya. Yang ini haram, yang ini makruh, yang ini tidak demikian, yang ini tercampur, yang ini syubhat, gelisah. Bagaimana bisa selamat di dunia ini dari ketergelinciran maksiat? Tentunya akan gelisah. Begitu sholat tentram, mengatakan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku dan matiku, ibadahku, sholatku, semuanya untukmu ya Allah. Ini khana bin azakumullah, yaj'alul iman yazid wa yazid wa yazid hatta yasira amthal al-jibal, hingga imannya seperti gunung besar. Hadhihi min adillati ziyadatil iman. Ini bukti-bukti bahwa iman bisa bertambah. Ada imannya seperti jibal, seperti gunung. Atau Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya tentang sahabat yang mulia yang terpaksa karena disiksa dengan sangat berat menuruti keinginan orang musyrikin, Ammar bin Yasir. Setelah itu menyesal, menangis. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Ammar mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi, tidak. Ammar dipenuhi dirinya dengan keimanan min mafraqi ra'sih, dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Apakah yang lain tidak seperti itu? Betul. Sebab yang namanya iman berbeda-beda tiap orang. Apakah kita dan kalian imannya min mafraqi ra'sih sampai ujung kakinya? Baru ke tangan saja kukunya panjang-panjang. Belum di sini sudah. Baru di wajahnya sudah banyak menyimpul. Penyelisihan sudah. Tetapi Ammar min mafraqi ra'sih, dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya dipenuhi dengan iman. Demikian pula ketika bicara tentang Abu Bakar. Wallahi, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya penduduk dunia ini, atau dengan imannya kalian semua, niscaya akan berat timbangan Abu Bakar. Menunjukkan apa? Menunjukkan iman manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ketika ditimbang sekian orang dengan Abu Bakar satu, kalah ke sekian orang. Berarti iman Abu Bakar tinggi, berat, sedangkan iman yang lain di bawahnya, kan begitu? Kau muslimin yang tahu. Dan itu tentunya karena dikala mereka ada berhentinya, Abu Bakar menyatakan, aku percaya. Di antara mereka sedang bertanya-tanya, kenapa kau yang demikian diterima, Abu Bakar pasti baik. Kau muslimin yang sangat hormat. Itu menunjukkan keimanan yang ada dalam hatinya, terbukti dengan lisannya, dan juga menunjukkan iman yang ada pada amalan-amalannya. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa hunaka ayatun ukhra aidan tadullu ala anna al-iman yazid. Masih ada ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Masih ada kalimat bertambah dalam Al-Quran. Ada pun dalam hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis syafaah yang mutawatir. Hadis yang mutawatir tidak diragukan lagi kesahihnya. Hampir semua pakar-pakar ahli hadis meriwayatkan. Tadullu ala anna al-iman yanqusu mithla hadis, seperti hadis yakhruj minan nar man kana fi qalbihi mithqala dinarin min iman aw nisfi dinarin aw mithqala sya'iratin aw mithqala darratin aw adna min mithqala darrah fayazidu hatta yasiru amthal al-jibal. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis mutawatir, hadis yang sahih yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ahli hadis, bahwa Nabi menyatakan nanti akan dikeluarkan dari api neraka seorang yang imannya seperti uang dinar atau setengah uang dinar atau bahkan sebiji syairah, sebiji gandum atau sebiji darah atau adna atau lebih kecil lagi atau lebih kecil lagi. Fayazidu, kemudian bertambah ketika itu Allah tambah, yasiru amthal al-jibal, hingga menjadi seperti gunung iman. Baik. Ya wahai murji'ah, apakah hadis ini kalian mau buang? Hadis yang muttafaq ala sihhatihi inda ulama'i jami'an, hadis yang mutawatir yang menyatakan ada orang yang dalam neraka nanti akan diselamatkan karena imannya yang sebiji darah atau sedirham atau separuh dirham atau lebih kecil dari itu atau lebih kecil dari itu. Wa yanqus hatta la yabqa illa adna min mithqala dzarratin min iman. Juga disebutkan oleh Nabi, bahkan ada seorang yang imannya tinggi kemudian berkurang sampai menjadi seperti biji darah min iman. Ini hadis menunjukkan bisa bertambah, bisa berkurang. Walhamdulillahirabbil alamin. Disebutkan hadisnya secara lengkap tentang hadis syafaah. Tentunya alladhi yahumuna, yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah kalimat yang menyatakan yakhruj minan nari man kana fi qalbihi, akan keluar dari neraka
seorang yang di hatinya ada iman sekian yang menunjukkan berbeda-beda. Ada yang sedirham, ada yang setengah dirham, ada yang seperti biji darah, ada yang seperti biji sya'irah, ada yang adna, ada yang lebih kurang lagi. Baik, apa yang mengurangi? Apa menyebabnya berkurang sampai sekecil itu imannya? Kemaksiatan. Sehingga dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman berkurang, mereka Ahlussunnah tidak menjadi orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Paling tidak mereka akan menyatakan bahwa mereka berkurang imannya dengan dosa-dosa. Mereka berkurang imannya dengan kemaksiatan. Mereka berkurang imannya dengan berbagai macam penyelisihan terhadap sunnah. Ila akhirnya. Tetapi mereka, kaum Khawarij, yang menganggap bahwa iman tidak bisa berkurang, tapi langsung hilang, maka mereka akhirnya menjadi orang yang mengkafirkan kaum muslimin, menjadi jama'atut takfir, golongan yang mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Akhirnya mereka mengacau, membuat berbagai macam kekacauan dan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Sebaliknya, Murji'ah yang menganggap iman cukup pengenalan hati saja, atau pengenalan hati dan ucapan lisan, maka juga akan membuat pengaruh yang sangat jelek di masyarakat, yaitu membiarkan berbagai macam kemaksiatan sebesar apapun, bahkan kekufuran, imannya tetap sempurna, tidak mengapa, itu tidak mempengaruhi iman. Ini juga mengerikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ditulis di kertas, diberikan ke depan. Ana bekerja di Purwakarta. Rekan satu tempat kerja mengajak untuk bergabung dengan khilafah muslimin. Di dalamnya ada baiat, tapi dia tidak mengajak untuk demonstrasi dan yang semisal itu. Sebagai catatan, sang dai diketahui pernah ada hubungannya dengan Pondok Al-Zaitun, dan bahasa yang digunakan sangat bagus, berhiaskan ayat dan hadis. Mohon nasihatnya. Iya, Al-Zaitun ma'ruf, salah satu sempalan dari sempalan MII, Komando Wilayah 9. Bahwasanya mereka ini menganggap adanya khilafah, dan mereka mengajak untuk berbaiat pada khalifah. Dan tentunya ini menyelisihi syariat agama, karena dalam syariat Islam yang namanya imam adalah penguasa yang memiliki kekuasaan. Kalau dia membuat satu kekuasaan atau satu khilafah di dalam negara, maka pertama ada unsur kedustaan. Dia bukan khalifah tapi dibaiat sebagai khalifah. Kedustaannya karena mereka menganggap sebagai penguasa padahal tidak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan kadang-kadang penguasanya dipenjara. Berarti dikuasai. Penguasanya dikuasai. Yang kedua, menyelisihi sunnah syari'iyah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk sabar dengan penguasanya. Tidak memisahkan diri dari mereka. Tidak mencabut baiatnya. Tidak mencabut ketaatan. Dan tidak membuat sendiri. Dan menyempal sendiri, tidak boleh. Tetap kata Nabi Isfir, sabarlah. Wa injaru, walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, walaupun mereka begini dan begitu, ma'aqamu fikumus salah, selama mereka masih menegakkan salat. Adapun mereka yang saya katakan tadi, kelompok sempalan atau pecahan dari MII tadi, KW9 ini, kalau nggak salah julukannya Abu Toto, ini adalah sempalan Khawarij. Pemikiran mereka persis seperti pemikiran Khawarij. Barakallahu fiikum. Hati-hati. Walaupun awalnya tidak mengajak baiat, nanti suatu saat akan mengajak baiat. Dan sudah terlihat bahwa mereka membagi wilayah 1 di sana, wilayah 1, 2 di sini, wilayah 3 di sini, sampai wilayah 9. Setelah salam. Allah yahdina wa iyyakum. Apabila kita melakukan rutinitas safar
20 km PP. Apakah boleh sholatnya dijamak setiap hari? Bolehkah umat melakukan safar dengan temannya sesama umat tanpa mahram? Yang pertama, barakallahu fikum, saya masih condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang bersama beliau bahwa yang namanya safar tidak dibatasi dengan angka kilometer, tetapi dibatasi dengan urf. Urf itu artinya keumuman masyarakat menganggap itu sudah safar atau belum. Kalau masyarakat menganggap itu bukan safar, masih satu kota, masih walaupun jauh, walaupun 20 km, maka bukan safar. Tetapi kalau sudah urf menganggap bahwa itu safar, maka itu adalah safar. Sehingga barakallahu fikum itu dari sisi pertama, sisi jaraknya. Bahwa yang lebih rajih, wallahu ta'ala alam, masih banyak pendapat lain, termasuk pendapat Syekh bin Baz dengan farsakh, dengan jarak. Yang kedua dari sisi, kalau engkau dalam keadaan rohah, sebagaimana disebutkan dalam al-Mughni dengan istilah musafir nazil, musafir yang sedang singgah, dia bisa sholat pada waktunya, maka tidak perlu dijamak. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa sebaiknya sholat bersama kaum muslimin. Sholat bersama kaum muslimin artinya ke masjid bersama kaum muslimin, bersama dengan mereka. Adapun sunnah rukhsah, diberi keringanan-keringanan, itu ala jaddi sayr. Ala jaddi sayr itu betul-betul di atas perjalanan, sehingga sebentar untuk sholat, maka boleh dijamak, boleh dikosor. Yang itu juga boleh, tapi ini yang lebih afdal untuk dijamak dan dikosor. Adapun di sana tadi ketika nazil, yang lebih afdal untuk sholat pada waktunya bersama kaum muslimin. Wadalil, sedangkan dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW safar haji dan bermukim di Mina beberapa hari. Apakah beliau menjamak? Tidak. Beliau sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya di waktu isya, sholat subuh di waktu subuh. Tetapi beliau mengqasar, dan beliau sebagai imam, dan beliau musafir, beliau mengqasar sholat asar 2 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat, tapi pada waktu-waktunya. Barakallahu fikum. Sehingga musafir nazil yang dianjurkan qasar kalau dia sholat sendiri atau bersama musafirin, tapi tidak perlu dijamak. Nah, Rasulullah SAW tidak menjamak. Pertanyaan kedua, bolehkah ummahat melakukan safar tanpa mahram? Kalau itu safar, maka harus dengan mahram. Yang namanya mahram adalah saudaranya yang laki-laki yang masih mahram dengan dia. Maka kalau perempuan bukan mahram namanya. Perempuan ditemani perempuan, perempuannya butuh mahram lagi. Ditemani perempuan yang ketiga butuh mahram lagi. Terus begitu. Tidak bisa. Demikian pula pendapat para ulama, mahram ikut juga nggak boleh. Mahram ikut itu artinya beberapa akhwat punya mahram. Kemudian akhwat-akhwat lain ikut dengan akhwat itu, karena dia tidak punya mahram. Itu pun tidak bisa, karena dia tidak punya mahram. Yang laki-laki tadi bukan mahram dia, bukan mahram wanita tadi. Kalau ada apa-apa dia tidak bisa mengangkatnya, nggak bisa menolongnya, nggak bisa membantu, karena bukan mahram, sulit. Barakallahu fikum, ini adalah perkara yang sungguh-sungguh jelas. Hanya saja mereka selalu mencari caranya karena ingin keringanan. Kata para ulama, bahkan haji pun dia tidak wajib kalau dia tidak punya mahram. Karena Allah katakan man istata'a ilaihi sabila. Kalau dia mampu untuk ke sana, mampu hartanya, mampu badannya, dan mampu pula mahramnya. Artinya ada mahramnya. Kalau nggak ada mahram yang mengantarkan, maka dia nggak bisa berangkat dan tidak terkena kewajiban. Sehingga jangan susah-susah sampai mahram minjem segala atau sewa. Kamu sekarang jadi mahramnya dia, bikin akte, dinikahkan. Ya nikah yang resmi, yang serius. Jangan nikah muakkad kayak Syiah. Ini Rasulullah SAW kejadian yang demikian karena mereka memaksakan. Padahal orang yang tidak punya mahram, maka mereka tidak terkena kewajiban.
Murji'ah masa kini disebut kelompok apa? Kayaknya masa kini tidak ada yang mengatakan kami Murji'ah, tapi ada saja orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang berpendapat seperti itu, ada apa-apa. Dosa, tidak apa-apa, yang penting kan nggak syirik. Iman yang satu sempurna, iman nggak pengaruh dengan, berarti dia Murji'ah. Karena Murji'ah itu bukan nama kelompok, tetapi nama pemahaman. Orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman seperti itu. Nah, Ustaz, berkembang di masyarakat bahwa akidah salaf adalah akidah Wahabi, akidah teroris, sedangkan akidah Sunnah adalah akidah Asy'ariyah. Karena inilah saya membahas kitab ini. Karena inilah saya membahas di beberapa kajian-kajian kitab yang berbeda-beda, dari imam yang berbeda-beda, dari madhab fikih yang berbeda-beda. Supaya tahu bahwa ini bukan ajaran Wahabi. Ini ajarannya Imam Syafi'i, ajarannya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ajarannya Imam Abu Hatim Ar-Razi, ajaran Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, ajarannya Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i, ajarannya Imam Al-Barbahari, ajarannya Imam Al-Humaidi, teman seangkatannya Imam Syafi'i. Semuanya kita bahas agar kita tahu mereka bahwa kita tidak mengajarkan khusus hanya pemahaman Wahabi saja atau ucapan Wahabi saja. Kita tahu, kita kenal bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ahlu sunnah, mengajarkan tauhid, tetapi tidak ada seorang pun yang mengajarkan untuk taklid. Kalau ada ketergelinciran beliau, kita nggak ambil. Sebagaimana kalau ada tergelinciran Imam Syafi'i, kita nggak ambil juga. Dan para ulama memiliki zallah karena mereka sebagai manusia. Tidak ada yang sempurna. Tetapi secara global, mereka adalah ahlu sunnah yang kita ambil ilmunya. Dan prinsip-prinsip tadi bukan hanya prinsip-prinsip Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi prinsip semua para imam-imam ahlu sunnah. Hijaziyan, Iraqiyan, Misriyan, wa Yaman. Dari seluruh penjuru dunia. Hijaz, Iraq, Mesir, Yaman, semua sepakat tentang akidah ini. Berarti kita mengajarkan apa? Bukan ajaran Wahabi, kita mengajarkan ajaran akidah para ulama sekalian. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Bolehkah mendonorkan salah satu organ tubuh kita kepada orang lain? Seperti menggunakan ginjal. Allah Ta'ala. Apakah bisa dikiaskan dengan donor darah? Yang pernah saya dengar adalah donor darah boleh. Itu pun untuk kaum muslimin yang kita kenal mereka. Artinya sebaiknya langsung saja kepada si fulan. Jadi kita tahu bahwa kita membantu seorang yang baik, membantu seorang yang saleh. Apakah benar 8 ulama kibar telah mentahdir Syekh Rabi' Hadi terkait dari buku Syekh Rabi' yang berjudul Ar-Rudud Al-Athariyah. Salah satu yang mentahdir adalah Syekh Al-Alam Abdul Aziz. Ini kadhibun wa iftira'. Ini adalah kedustaan yang diada-adakan. Para ulama sampai detik ini masih memuji Syekh Rabi' hafizahullah. Bahkan beberapa masyayikh menyatakan beliau a'lam minni. Harusnya menanyakan tentang aku kepada dia, bukan menanyakan tentang dia kepada aku. Kalau begitu para ulama. Ketahuilah barakallahu fikum bahwa saat ini beliau di antara masyayikh yang paling tua. Di antara masyayikh yang paling tua adalah Syekh Rabi'. Bahkan lebih tua dari Syekh Shalih Al-Fauzan, lebih tua dari Syekh Ubaid, lebih tua dari Syekh siapa? Abdul Muhsin Al-Abbad, lebih tua Syekh Rabi'. Barakallahu fikum. Mereka
mungkin tidak kenal sehingga mudah ditipu oleh para pendusta. Di antara salah satu dalil kaum Khawarij yang dipakai dalam mengkritik penguasa adalah apa yang diriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ibnu Abbas ketika mengkritik Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib membakar kaum Zindiq, lalu berita ini sampai kepada Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, kalau aku niscaya tidak akan membakar mereka. Karena Nabi SAW bersabda, jangan kamu menyiksa dengan api. Yang berhak menyiksa dengan api adalah Allah. Dan niscaya aku akan membunuh mereka. Bunuh maksudnya dengan pedang. Barang siapa yang mengganti agama maka bunuhlah dia. Akhir hadis riwayat Bukhari. Yang ditanyakan apakah benar Ibnu Abbas mengkritik Khalifah Ali bin Abi Thalib? Khalifah bin Azzaqumullah. Perhatikan. Riwayatnya sahih. Dan lafadznya begitu. Yang tambah-tambahan tidak benar. Artinya beliau mengkritik itu dari pembawa. Hanya mengatakan kalau aku berpendapat begini. Kalau aku yang jadi pemimpin, aku akan begini. Tapi pertanyaannya, satu, apakah Ibnu Abbas berdiri di mimbar menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib salah, dia keliru, dia begini, apakah begitu? Tidak sama sekali. Yang kedua, apakah kemudian Ibnu Abbas melawan penguasa, menentang Ali bin Abi Thalib dengan senjata? Tidak juga. Apakah dia kemudian menggerakkan massa untuk mengganti Ali? Tidak juga. Maka dari mana Khawarij berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas? Adapun berbeda pendapat adalah perkara yang wajar dan sering saya sampaikan bahwa itu adalah ijtihadnya Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk membakar mereka kaum Zindiq yang menyatakan bahwa Ali Tuhan kami. Sedangkan para sahabat sebagian tidak setuju dan menyatakan kalau aku lebih condong untuk dipenggal saja dengan pedang. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda demikian. Dan ini adalah perkara yang wajar. Apakah ahli sunnah ketika sabar menghadapi penguasa mengatakan penguasa itu benar? Apakah para imam-imam ahli sunnah ketika sabar kepada Yazid sebagai penguasanya atau kepada panglimanya Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, ketika mereka sabar, apakah berarti mereka menyatakan bahwa penguasa benar? Tidak. Mereka tetap mengatakan penguasa itu penguasa salah. Keliru mereka. Tapi karena mereka penguasa dan kita tidak memiliki kemampuan kecuali untuk menyampaikan, dan tidak boleh kita melawan dengan senjata karena mereka masih muslimin. Bedakan dua itu. Bukan berarti masyarakat ahlus sunnah, masyarakat muslimin harus sepakat dengan penguasa dan membenarkan seluruh perbuatan penguasa. Bukan itu perintahnya. Perintah Nabi adalah isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah kalau mereka berbuat zalim, sabarlah kalau mereka berbuat jahat, sabarlah. Kita tahu itu jahat. Kalau kita bukan mengatakan itu benar, tidak salah, tidak jahat, bukan begitu. Ya salah. Tidak melawannya dengan senjata. Kalau bisa menasehati, nasihati secara langsung. Kalau beberapa orang bertanya kepada masyayikh, syekh, apakah perintah penguasa begini begitu dibenarkan? Bagaimana jawaban mereka? Sesuai dengan syariat bahwa itu salah, keliru, itu zalim, tidak boleh. Tapi kalian sabar. Tetap dijawab dengan jujur kalau itu adalah salah. Tapi sabar kali. Nah, barakallahu itu sebagaimana Ibnu Abbas tidak diriwayatkan bahwa beliau menentang atau memberontak atau bahkan berdiri di mimbar maki-maki Ali bin Abi Thalib, tidak. Apa kata kernek Ahlus Sunnah? Muncul dari orang ini berbagai macam ucapan yang mengerikan. Kalau kalian dengar pasti kalian kaget. Kata Dzakir Naik yang sesungguhnya asli seorang dokter, bukan ulama. Dokter umum.
Kemudian entah dia baca apa, kemudian dia pandai berdebat, melanjutkan perjalanan Ahmad Didat, berdebat dengan Nasrani, berdebat dengan Yahudi. Kemudian mulai, memang berdebat itu tidak bagus, banyak membuat orang tergelincir. Di antaranya dia katakan, na'udzubillah, bahwa Allah, aku bisa menyatakan ada 100 perkara, bahkan 1000 yang Allah tidak bisa lakukan. Bagaimana pendapat kalian? Ucapan apa ini? Ayat Allah dalam Al-Quran yang menyatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir ada berapa? Ala kulli syai'in qadir maknanya Allah Maha Kuasa untuk berbuat apapun, enggak dikecualikan. Orang ini bilang ada 100, bahkan 1000 yang Allah tidak bisa. Astagfirullah. Disampaikan kepada Syaikh Fauzan, bagaimana ada orang yang berkata seperti ini? Hah? Dia menyatakan seperti itu? Iya. Hadhihi riddah. Ini kemurtadan. Ini kemurtadan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa melakukan apapun kalau Allah kehendaki. Ternyata buntut-buntutnya orang ini termakan ucapan filsafat. Aku punya yang Allah tidak punya. Aku bisa yang Allah tidak bisa, dan seterusnya. Apa kata kaum filsafat? Aku punya yang Allah tidak punya. Aku punya anak, Allah tidak punya. Oh iya. Bawah termakan. Kemudian mengatakan lagi, aku bisa apa yang Allah tidak bisa. Disebutkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Allah tidak mungkin. Tidak mungkin dengan tidak bisa berbeda. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa melakukan apapun kalau mau. Termakan dengan ucapan filsafat yang berkata, apakah Allah bisa menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Kalau bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau nggak bisa, berarti Allah tidak ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Bagaimana jawaban Ahlus Sunnah? Jangan ragu-ragu jawabkan dengan ayat tadi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa, Maha bisa. Menciptakan yang lebih besar, Maha bisa. Kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Bagaimana? Apakah ada yang lebih besar dari Allah? Tidak. Selesai. Kalau gampang sesungguhnya dijawab. Tetapi karena mereka, na'udzubillah, juhala, kemudian dimasuki filsafat-filsafat. Lalu ternyata bahasanya seperti itu. Seperti bahasa mereka. Aku bisa menyebutkan 100 yang Allah tidak bisa. Bahkan 1000 yang Allah tidak bisa. Entah apa maunya. Ketika bicara manhaj, lebih parah, ngawur lagi ucapannya. Dianggap semua sama, kelompok-kelompok itu. Termasuk Ahlus Sunnah, Salafiyun, Khawarij, segala macam. Mereka semua muslimin. Kita harus saling bersaudara, saling bantu-bantu. Kita disamakan semua. Ajib. Bagaimana dengan para ulama seperti Ibn Abi Rabah, alim faqih Makkah? Ketika datang orang bertanya, aku bertanya, sebentar, engkau dari mana? Dia jawab, min Kufah, dari Kufah. Min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Mimman ant, kamu dari golongan mana? Karena di sana ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah. Mimman ant, kamu dari golongan mana? Ya nggak bisa disamakan, itu semua sama. Ahlul haq bukan ahlul batil. Ahlul batil bukan ahlul haq. Siapa ahlul haq? Kita ahlul haq, mereka para sahabat yang diikuti para tabi'in dan tabi'in, diikuti oleh para imam ahli sunnah dan diikuti oleh para imam di Hijaz, di Mekah, di Mesir, dan Imam Abu Zur'a, Imam Abu Hatim, Imam Al-Barbahari, Imam Al-Humaydi, Imam Syafi'i, Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, Imam yang semua kita baca di kitab-kitabnya. Barakallahu fikum. Ini sekarang usaha kita ingin mengikuti mereka. Ahlul haqqi. Yang tidak mengikuti jalan ini, mereka yang tidak mau. Ya berarti mereka pengikut siapa? Tanyakan pada mereka. Masih ada lagi dari Zakir Naik? Masih ada. Berbagai macam penyimpangan yang lainnya.
Rasulullah SAW. Karena memang sungguhnya aslinya dia bukan alim, bukan ulama. Berdebat dengan Hindu, kemudian berkata, bahwa Brahmana itu artinya penguasa, maka Allah bisa disebut Brahmana. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada nama Asmaul Husna Brahmana? Dan namanya Wisnu itu adalah pencipta. Maka Allah bisa disebut Wisnu, karena Allah pencipta. Apakah ada dalam Asmaul Husna Wisnu? Mereka menggambarkan Wisnu tidak hanya pencipta, mereka gambarkan bentuknya bertangan 4. Dengan sekian patung-patung mereka. Ya memang mereka berkata, mereka berkata di akhirnya, tapi bukan berarti patung yang bertangan 4. Ila akhir. Apa kata orang sini? Carmuk. Cari muka kepada orang Hindu, cari muka pada orang Kristen. Maka saya heran kalau ada seorang yang dianggap ulama bertazkiyah pada dia. Itu sangat heran. Mengapa demikian? Apabila seorang sudah cerai talak 3, kemudian ingin rujuk lagi, apakah mantan istri harus menikah dulu dengan orang lain, baru bisa rujuk? Menyusul dengan suami yang barunya. Talak 3 yang dimaksud adalah talak yang ketiga. Yang lebih rajih dari pendapat para ulama adalah yang diselingi dengan rujuk. Artinya kalau saya mengatakan talak 3 kali, itu bukan talak 3. Atau mengatakan saya talak kamu 13, itu bukan talak 3, bukan talak 13. Itu talak 1. Berarti talak 3 itu talak, kemudian rujuk lagi. Kemudian talak lagi. Kemudian rujuk lagi. Kemudian talak lagi. Nah ini talak yang ketiga. Setelah 2 kali rujuk, kemudian talak yang ketiga, itu namanya talak bain. Talak selama-lamanya tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk. Nggak bisa rujuk lagi abadan. Kecuali kalau dengan tidak direncanakan, si wanita itu menikah dengan orang lain, sampai beberapa lama kemudian cerai kembali, maka baru boleh menikah. Kalau kebetulan terjadi. Ini sekarang tadi bagaimana kalau tak merencanakan, kemudian disuruh cerai lagi? Tidak boleh. Itu disebut dengan taisul musta'al dan hadith. Bayangkan yang mencercanya langsung Rasulullah SAW. Itu kambing pejantan bayaran namanya. Alhamdulillah. Dilecehkan dengan kalimat taisul musta'al, kambing pejantan bayaran. Kamu dikasih saya dulu, kemudian ceraikan lagi ya. Saya bayar sekian. Astagfirullah. Memalukan sekali, rendah taisul musta'al. Bagaimana caranya menasihati ikhwan yang suka merokok? Sampaikan dalil-dalilnya yang secara tegas dan jelas dari ayat dan hadis. Setelah itu, terangkan pula mudaratnya. Setelah itu, terangkan pula kejahatannya pada orang lain. Kamu merokok, asapnya ke orang lain, dia berbuat jahat pada orang lain. Dicatat oleh Allah, kamu menjahati dia. Apalagi ada bayi di sebelahnya, apalagi ada perempuan, ada ibu-ibu, ada orang yang berpenyakit asma. Wallahi haram. Dosa dia mendolim orang lain. Bahkan perokok pasif katanya lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Terangkan semuanya. Pertama dari dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang thayyibat, mengharamkan yang khaba'ith. Saya tanya pada kamu, wahai perokok. Bahwasanya yang namanya rokok itu baik apa jelek? Jawab dengan jujur. Kalau nggak tahu saya baca di kotak. Apa? Merusak kesehatan. Dalam bahasa Arab, durrul lisahah. Bahasa Inggris juga ditulis. Bahasa Arab juga. Digambarkan tengkoraknya. Digambarkan apa lagi? Sudah, jangan pura-pura tidak tahu. Kamu tahu. Ya, kalau itu jelek. Maka sudah cukup ayatnya. Allah halalakumul thayyibat wa harrama alaikumul khaba'ith. Rasulullah SAW diutus untuk mengajarkan yang baik-baik dan untuk mengharamkan yang jelek-jelek. Yang kedua, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Para mubadzirin adalah saudara-saudara setan.
Siapa mubadzirin? Yang membuang hartanya sia-sia. Sia-sia saja temannya setan. Apalagi bukan sia-sia, merusak diri. Bakarlah saya, rusaklah saya, bikinlah sakit saya, ini saya bayar. Mubadzirin, ikhwan syaitan. Masih ada lagi dalil-dalil yang seperti itu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Kamu lemparkan dirimu pada sakit. Kamu lemparkan dirimu pada kejelekan, pada kerusakan. Sudah diperingatkan oleh seluruh dokter-dokter, yang muslim dan yang kafir sepakat. Pada dokter-dokter, mari kita mengadakan hari kesehatan, berhenti merokok sehari saja. Jangan pura-pura bodoh. Itu membohongi diri sendiri. Ini hari kesehatan, berhenti rokok. Terus besok rokok lagi. Ya sarwajung rokok, kata mereka. Cuma sehari, cuma sejam lagi, cuma 12 jam. Jazakumullah khair. Allah yabarik fikum. Wal 'afwu minkum 'ala at-taqsir. Dan selebihnya mohon maaf. Semoga Allah Taala mengampuni kesalahan-kesalahan dari ucapan dan sebagainya. Semoga Allah Taala menerima amalan kita semuanya. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wasallam bil taufiq. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.